Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan amortisasi agio atau disagio obligasi bagian 1. Di video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang pencatatan amortisasi agio obligasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amortisasi agio atau disagio obligasi itu merupakan pengalokasian agio atau disagio kepada periode-periode selama masa usia obligasi. Usia obligasi itu sendiri itu dihitung sejak masa obligasi dikeluarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke bagaimana cara pencatatan akuntansinya, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari agio obligasi dan disagio obligasi. Agio obligasi itu merupakan selisih yang menguntungkan antara hasil penjualan obligasi dengan utang obligasi yang harus dibayar pada saat jatuh temponya. Ya. Jadi di sini timbul agio obligasi kalau misalnya hasil penjualan bersih itu lebih besar daripada nominalnya. Tapi walaupun di sini selisihnya menguntungkan, selisih tersebut tidak bisa kita perlakukan sebagai pendapatan, tetapi hanya bisa kita perlakukan sebagai pengurang beban bunga pada setiap periode selama usia obligasi. Jadi hanya mengurangi nilai dari beban bunga yang menjadi tanggungan perusahaan selama usia obligasi. Ya. Kemudian untuk disagio obligasi, ini kebalikan dari agio obligasi. Disagio obligasi ini merupakan selisih yang merugikan antara hasil penjualan obligasi dengan utang obligasi yang harus dibayar. Karena di sini di disagio obligasi ini hasil penjualan bersihnya lebih kecil daripada nominalnya. Jadi disagio obligasi ini nanti diperlakukan sebagai penambah beban bunga obligasi yang harus ditanggung oleh perusahaan pada setiap periode selama usia obligasi. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2021, PT Alfariji berhasil menjual 3.000 lembar obligasi 15% at Rp100.000. Jatuh tempo pembayaran tanggal 1 April 2026. Pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Hasil penjualan bersih termasuk provisi dan biaya penjualan Rp310.620.000. Diminta, hitunglah amortisasi agio atau disagio obligasi. Jadi di sini cara perhitungan dan pencatatan amortisasi agio adalah pertama kita harus cari dulu penjualan bersihnya. Kebetulan di soal ini penjualan bersihnya sudah ada yaitu Rp310.620.000. Kalau misalnya belum ada penjualan bersihnya, maka kamu harus mencari terlebih dahulu nilai dari penjualan bersih. Ingat ya, rumus dari penjualan bersih itu adalah dari harga kurs dikurangi biaya. Nah, harga kurs ini adalah harga pasar atau harga yang berlaku di pasar ya. Nah, karena di sini hasil penjualan bersihnya sudah ada, kita bisa langsung mencari nilai agio atau disagionya ya. Jadi, hasil penjualan bersihnya Rp310.620.000. Kita kurangi dengan nominal. Nominalnya ini dari 3.000 lembar yang dijual dikali harga per lembarnya Rp100.000. Sehingga nominalnya adalah Rp300 juta. Kalau kamu lihat di sini, hasil penjualan bersih lebih besar daripada nominal. Berarti selisihnya ini merupakan agio obligasi ya, merupakan selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian, kalau kamu sudah menemukan nilai dari agio atau disagio obligasi, berikutnya kamu mencari berapa usia obligasinya. Nah, usia obligasi ini dihitung dari tanggal mulai penempatan atau penjualan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kalau kamu lihat di sini, tanggal mulai ditempatkannya atau dijual 1 Mei 2021. Sedangkan tanggal jatuh temponya 1 April 2026. Nah, di sini kamu harus mencari berapa bulan umur obligasi. Caranya, pertama kamu buat terlebih dahulu tahunnya ya. Di sini dari 1 Mei 2021 sampai 2026, berarti kamu buat 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Kemudian
Untuk tahun 2021 ini dia dari tanggal 1 Mei 2021 sampai 31 Desember 2021. Ingat ya, pencatatan amortisasi agio atau disagio obligasi ini kita lakukan di tiap tanggal 31 Desember. Ya, sehingga untuk tahun 2021 berarti kamu menghitungnya dari 1 Mei 2021 sampai 31 Desember. Kemudian tahun 2022 berarti kamu ngitungnya dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Tahun 2023, 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Tahun 2024, begitu juga 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Tahun 2005, 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Di tahun 2026, ini dari tanggal 1 Januari sampai 1 April 2026. Karena apa? Usia obligasinya hanya sampai 1 April 2026. Kalau sudah, kita hitung jumlah bulannya. Dari 1 Mei sampai 31 Desember 2021 itu ada 8 bulan. Ya, kalau kita hitung ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Sementara untuk tahun 2022 ini dimulai 1 Januari sampai 31 Desember, berarti pas 12 bulan. 2023, 2024, 2025 juga begitu. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, berarti pas 12 bulan. Nah, untuk tahun 2026, ini dari 1 Januari sampai 1 April 2026. Jadi hanya 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Nah, bulan April tidak dihitung karena tanggal 1, ya. Kalau sudah, di sini bisa kita totalkan jumlah bulannya. Ya, itu total bulannya adalah 59 bulan. Berarti untuk soal ini usia obligasi itu ada 59 bulan. Berikutnya, kalau kita sudah menemukan usia obligasi, kita bisa menghitung besarnya amortisasi agio tiap bulannya. Ya, caranya dari total agio obligasi 10.620.000 kita bagi dengan usianya 59. Sehingga amortisasi agio tiap bulannya ini adalah 180.000. Ya. Berikutnya sekarang kita bisa menghitung berapa amortisasi agio obligasi untuk setiap periode selama usia obligasi beredar. Ya. Caranya kita bisa menggunakan tabel ini. Jadi ada tabel tahun, lama obligasi beredar, dan jumlah amortisasi. Untuk tahun 2021, tadi lama obligasi beredar adalah dari 1 Mei sampai 31 Desember ada 8 bulan. Berarti jumlah amortisasinya 8 dikali Rp180.000. Nilainya menjadi Rp1.440.000. Kemudian tahun 2002, 2023, 2024, dan 2025 ini pas 12 bulan. Sehingga cara menghitung jumlah amortisasinya ini adalah 12 dikali Rp180.000. Nilainya masing-masing Rp2.160.000. Dan yang terakhir untuk tahun 2026 ini hanya 3 bulan. Berarti jumlah amortisasinya 3 kali Rp180.000. Nilainya Rp540.000. Ya, sehingga kalau kita totalkan di sini jumlah amortisasinya pas Rp10.620.000. Nah, berikutnya kamu bisa membuat jurnal amortisasi agio ini sesuai dengan periode akuntansinya. Misalnya kamu akan membuat jurnal untuk periode 31 Desember 2021, maka jurnal yang kamu buat ini adalah agio obligasi berkurang di sebelah debit, kemudian beban bunga berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai Rp1.440.000. Ya, kemudian untuk tahun 2022 kamu bisa buat jurnalnya agio obligasi berkurang di sebelah debit, kemudian beban bunga berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai Rp2.160.000. Tahun 2023 juga seperti itu. Kamu bisa buat jurnalnya agio obligasi berkurang di sebelah debit, kemudian beban bunga berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai Rp21.660.000. Bisa dipahami ya? Terakhir, yang harus kamu ingat bahwa
Pemindahan akun agio obligasi ke kredit akun beban bunga obligasi di setiap akhir periode ini berarti mengurangi beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan di setiap periodenya. Beban bunganya ini akan berkurang senilai amortisasi agio di tiap periode akuntansinya. Jadi, untuk tahun 2021, ini berarti beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan berkurang senilai amortisasi agio untuk 8 bulan. Besarnya bunga obligasi untuk 8 bulan, ini dari nominal 300.000 dikali dengan 8 dibagi 12 dan dikalikan dengan persentase bunganya yaitu 15%. Nilainya menjadi 30 juta rupiah. Kemudian kita kurangi dengan amortisasi agio obligasi untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 8 bulan, 8 kali 180.000 nilainya 1.440.000. Sehingga besarnya beban bunga yang menjadi tanggungan perusahaan untuk tahun 2021 atau besarnya bunga efektif ini dari bunga obligasi dikurangi amortisasinya yaitu dari 30 juta dikurangi 1.440.000. Ya, nilainya menjadi 28.560.000 rupiah. Jadi untuk tahun 2021 besarnya bunga efektif atau bunga yang menjadi tanggungan perusahaan itu adalah Rp28.560.000. Bisa dipahami ya? Baiklah, sebelum saya tutup video pembelajaran ini, untuk amortisasi disagio obligasi ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya, untuk linknya bisa kamu lihat di deskripsi video pembelajaran ini. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.